Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, saudara-saudara sekalian, masih ingat saya? Nama saya Pak Amir Khan. Jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tema yaitu perubahan mindset yang mencerdaskan finansial. Kenapa ada perkataan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Apakah itu fakta ataukah mitos? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tentu itu fakta. Apakah ini sebuah kedoliman atau sunnatullah? Terus terang, saya cenderung pada sunnatullah. Walaupun kedoliman ada di mana-mana. Bukan wilayah saya untuk menjelaskan itu. Karena ini bagi saya merupakan mindset yang patut kita pahami bersama. Yang kaya makin kaya karena mindsetnya pola pikir kaya. Yang miskin makin miskin karena mindsetnya pola pikir miskin. Pola pikir kaya selalu berpikir peluang di balik hambatan, rintangan, dan kendala. Sementara pola pikir miskin selalu mencari alasan di balik kegagalannya. Nah, ini sebuah mindset. Semua perubahan tergantung pada mindsetnya. Semua mindset berasal dari pikiran-pikirannya. Semua yang datang tergantung apa yang kita pikirkan. Semua perubahan terjadi karena kita memikirkannya. Karena itu mindset ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam sebuah perubahan. Kalian semua ingin berubah? Mulailah rubah mindsetnya terlebih dahulu. Pola pikir seperti apakah yang perlu dirubah? Kalau pola pikir kaya, tentu tidaklah. Kalau kita melihat bahwasanya pada zona yang kaya makin kaya, itu tidak perlu perubahan. Karena pada zona ini kita freedom, bebas finansial, kita merdeka, tidak perlu bekerja, duit datang sendiri. Lain halnya dengan pola pikir miskin. Perlu sebuah perubahan mindset. Kita perlu mengenal mindset dan dampaknya dalam perubahan. Bukankah setiap apa yang kita lakukan adalah sebuah takdir? Kenapa perlu percaya pada mindset? Nah, ini sebuah pertanyaan yang bagus, bahwasanya kita ini adalah sebuah tatanan di mana kita bergantung pada takdirnya. Setiap orang diberi sesuai dengan kadar usahanya. Setiap orang berjalan sesuai dengan takdirnya. Akan tetapi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka sendiri merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan bakalan merubah takdir suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Karena itu mindset itu yang perlu kita luruskan, bahwasanya ikhtiar
adalah sebuah usaha untuk merubah dari takdir satu ke takdir lainnya. Kita lebih lanjut, mari kita pahami apa mindset itu. Mindset ialah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu, serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi, sehingga menjadi kenyataan dan dapat dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Kita lihat bahwasanya mindset ini sesungguhnya apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita gambarkan pada objek tertentu sehingga memiliki efek tertentu pula. Dari sini maka kita lihat bahwasanya mindset itu adalah cara berpikir. Cara berpikir kitalah yang akan membawa Anda meraih tujuan, impian, dan goal yang besar. Maka dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, kita lihat ya, mindset yang dimaksud dua, mindset positif dan mindset negatif. Mindset positif itu pikirannya selalu positif. Saat orang mengalami musibah, mereka berkata, ya ini musibah, kita jalani saja. Besok pasti akan ada jalan yang lebih baik. Nah, ini positif sekali pikirannya. Mindset negatif selalu berpikir keburukan yang akan terjadi. Otak dan pikiran selalu penuh dengan prasangka negatif. Berpikir selalu hal-hal yang sulit-sulit, tidak mungkin dan mustahil. Nah, ini saat seperti ini kemudian orang itu mengalami musibah, mereka berkata, ya kan, saya ini memang sial melulu. Habis gini pasti akan datang lagi yang tidak beres. Ya, maka terjadilah musibah bertubi-tubi pada orang yang seperti itu. Karena itu perbaiki mindset. Mindset menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Namun banyak di antara mereka itu tidak memahami mindset yang dimilikinya dan kurang bisa mengelola mindsetnya. Sangat rugilah orang yang tidak mampu mengelola mindsetnya sendiri sebagai sebuah kekuatan pikiran yang mampu mendatangkan perubahan. Karena itu mari mindset positif akan berpengaruh pada kesuksesan seseorang dan berdampak kepada kecerdasan finansial manakala kita mampu menjadikan mindset negatif itu ke arah positif sehingga kita terlepas dari sebuah kegagalan. Karena itu saudara-saudara sekalian, di mana kita itu bisa membedakan mana mindset positif, mindset negatif, tentu akan kita merasakan dampaknya. Di sini kita lihat bahwasanya ada letak perbedaan mindset yang memberikan kecerdasan finansial dengan mindset yang tidak mencerdaskan secara finansial. Kita lihat dulu firman Allah. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun
Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tentu saja orang yang mengetahui itu, mengetahui jalan hidup, gampang hidupnya. Orang yang lebih mengetahui cara memperoleh rezeki, mudah hidupnya. Yang tahu lebih besar peluangnya, yang tahu lebih gampang mendapatkan karunia Allah, yang tahu lebih mudah mencari rezekinya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, ini sabda Nabi, segala sesuatu itu ada kuncinya. Apa itu kuncinya? Ilmu. Siapa yang menginginkan dunia, maka carilah dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat, maka carilah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya, maka carilah ilmu. Dengan ilmu itu, kita akan lebih mudah mendapatkannya. Karena itu kita pahami bahwasanya dengan ilmu pikiran akan lebih cerdas. Pikiran yang selalu mengedepankan keinginan untuk mengubah suatu keadaan yang menjadi lebih baik, itu mindset. Mindset itu apa? Tentu mindset itu adalah pikiran-pikiran yang selalu difikirkan, kemudian berdampak pada efek-efek tertentu. Karena itu kita lihat bahwasanya mindset adalah sekumpulan pikiran yang terkoneksi dengan perasaan, maka timbul sebuah vibrasi. Disitulah kekuatan manusia. Bagaimana implikasi mindset dalam kecerdasan finansial? Ini sangat penting ini. Mindset yang memberikan dampak bagi kecerdasan finansial, yaitu berdampak pada bebas finansial. Misalnya seperti melihat orang yang naik mobil mewah atau memiliki rumah besar. Itu mindset. Wah, tentu orang ini orang kaya. Kita tidak perlu keburu beranggapan orang itu kaya. Lihat dulu dari mana dia mendapatkan semua itu. Jika untuk mewujudkan itu dia harus bekerja super keras, maka dia belum tergolong orang kaya. Jika dia sudah tidak bekerja lagi, uang datang terus sehingga bisa memiliki kehidupan seperti itu, berarti dia memang orang kaya dan memiliki kecerdasan finansial. Apakah kecerdasan finansial itu? Tentu orang itu sudah freedom dengan masalah keuangan. Kecerdasan finansial itu kaya sejati. Kecerdasan finansial itu tahu bedanya yang kaya dan yang miskin. Kecerdasan finansial itu tahu penghasilan pasif dan aktif. Kecerdasan finansial itu tahu bedanya kuadran kanan dan kuadran kiri. Kecerdasan finansial itu tahu cash flow. Kecerdasan finansial itu tahu bedanya aset dan beban. Nah, ini yang dimaksud dengan kecerdasan finansial.
tahu bedanya kaya dan miskin. Apa sih bedanya kaya dan miskin itu? Orang yang kaya membangun aset, orang yang miskin mencari pekerjaan. Disebut kaya karena orang itu penghasilan pasif itu lebih tinggi dari biaya hidup. Sementara orang miskin itu selalu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Tidak bekerja, ya kelaparan. Penghasilan orang miskin itu penghasilan aktif. Kalau tidak bekerja tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Apa penghasilan aktif dan pasif itu? Penghasilan aktif adalah penghasilan dari aset. Saya ulangi, penghasilan pasif adalah penghasilan dari aset karena kita selalu melakukan atau menginvestasi ya apa yang kita miliki untuk aset-aset itu. Semakin besar penghasilan pasif, semakin tenang. Kita disebut kaya karena penghasilan pasif lebih tinggi dari biaya hidup. Sementara penghasilan aktif, penghasilannya dari hasil kerja keras kita. Kemudian dikatakan cerdas finansial itu manakala tahu cash flow. Apa cash flow itu? Aliran uang, ya. Yang kita dapatkan, yang kita terima dari uang itu bukanlah berapa besarnya gaji kita, tapi yang paling penting dari mana datangnya uang itu, kemana uang itu dibelanjakan. Setiap bulan ada sisa apa tidak. Sayang kebanyakan orang kalau ada sisa itu uangnya dibelikan beban, sehingga bebannya semakin meningkat. Beban semakin meningkat, semakin berat hidupnya. Kemudian yang paling penting, cara menggunakan uang. Kebanyakan orang itu untuk memenuhi hidupnya, untuk mewujudkan keinginannya, orang itu meminjam. Artinya tidak punya uang, tapi keinginan melebihi daripada pemasukan. Sehingga kredit sana sini. Ada juga orang menyimpan. Kemudian yang paling bagus adalah ketika orang itu investasi. Investasi maksudnya uang yang kita dapatkan dibelanjakan lagi, diinvest lagi untuk masa depannya. Karena itu kita harus tahu apa bedanya aset dan beban. Aset itu segala sesuatu yang kita miliki bisa menghasilkan uang, itu aset. Sementara beban itu segala sesuatu yang kita miliki kemudian menyebabkan kita mengeluarkannya. Apa yang seharusnya beban itu mestinya kita turunkan. Saya ulangi, beban itu segala sesuatu yang kita miliki menyebabkan uang kita itu keluar. Mestinya beban ini harus kita tekan serendah mungkin dan aset kita naikkan setinggi mungkin. Karena kita tidak tahu, kita tidak cerdas, lebih banyak membeli beban daripada aset. Kalau sebaliknya lebih
banyak kita membelikan aset daripada beban, maka ini pola pikir kaya. Seringkali kita salah ketika kita melihat seorang yang kelihatan naik mobil, rumah megah, padahal penghasilannya aktif income. Nah, ini sangat membebani ketahanan hidup kita selanjutnya. Perbanyaklah memiliki aset, karena dengan kita memiliki aset itu kita akan mampu menjadi sebuah kesuksesan yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwasanya kecerdasan finansial itu dimulai dengan mindset kita. Apakah mindset kita ini sudah positif ataukah masih negatif? Dengan kita mengadakan perubahan mindset pola pikir kaya, maka cerdaslah finansial kita. Kita bebas dalam masalah-masalah keuangan, karena kita menjadi kaya sejati. Untuk menjadi kaya sejati ini, maka kita harus cerdas secara finansial. Yang dimaksud cerdas finansial adalah tahu bedanya kaya dan miskin, tahu penghasilan pasif dan aktif, tahu bedanya cash flow, tahu bedanya tahu bedanya aset dan beban, tahu menggunakan keuangan, memanage keuangan itu. Dan yang terakhir, kita tahu bedanya kuadran kanan dan kuadran kiri. Kuadran kanan, orang itu sudah tidak bekerja, tapi dia mampu bertahan hidup karena dia menjadi bisnismen atau investor. Kuadran kiri, kita menjadi employer, kita menjadi pekerja, atau kita bekerja untuk diri kita sendiri, self employer. Kita menjadi bos, tapi kita masih tidak bebas waktu. Kita tentunya supaya kita bebas